Hai Sosius, balik lagi di kelas Sosiologi Perspektif bersama aku, Elsa. Setelah kemarin kita bahas hubungannya sosiologi sama sastra, kali ini kita bakal lanjutin nih tentang perkembangannya. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jadi kalian excited dong ya dengerin sampai akhir materi hari ini, iya nggak? Oke, sosiologi sastra ini sebetulnya memang memiliki sejarah yang panjang dan terkemuka. Kritikus dan sarjana seperti Plato telah membahas berbagai teori dan juga metode pendekatan sosiologis terhadap sastra. Sekelas Plato aja percaya bahwa sastra adalah produk sosial. Pikiran dan perasaan yang diinterpretasikan dalam sastra terbentuk oleh kehidupan budaya yang diciptakan masyarakat. Oleh karenanya, para kritikus era ini tidak meragukan adanya hubungan timbal balik antara sastra dan masyarakat. Tetapi, mereka memusatkan perhatian pada faktor kesehatan sosial. Menurut Plato, puisi dapat membuat manusia menjadi sentimental dan merusak akal sehatnya. Tetapi, Aristoteles kemudian muncul dengan membantah anggapan Plato tersebut dan mulai membangun dasar pendekatan sosiologis terhadap sastra. Pada abad ke-18, sastra dilihat sebagai produk yang lebih sehat dan kuat dengan didukung munculnya novel. Kemudian, pada abad ke-19, semangat romantisisme muncul melawan estetika klasik dan membuka landasan yang lebih menguntungkan. Pada era ini, Hippolyte sebagai bapak sosiologi sastra mencoba mensistematiskan pendekatan sosiologi sastra secara lebih ilmiah. Melalui His History of English Literature di tahun 1886, sejarah sosiologi sastra pun dimulai. Karl Marx, Friedrich Engels, dan para pengikutnya memberikan kontribusi yang berharga dalam kritik sosiologis era ini. Mereka memandang sastra sebagai infrastruktur ekonomi masyarakat dan memberi giliran baru pada sosiologi sastra. Pada akhir abad ke-20, di tangan Lucien Goldman dan kawan-kawan, sosiologi sastra pun memperoleh tempat khusus dalam sejarah teori kritis. Nah, untuk memahami perspektif teoritis sosiologi sastra, kita perlu nih untuk melihat kontribusi para kritikus sosial utamanya. Jonathan Herder, seorang filsuf dan kritikus Jerman mengungkapkan bahwa lingkungan sosial dan geografis tertentu bertanggung jawab atas kemunculan dan perkembangan sastra. Sementara itu, Immanuel Kant berpendapat bahwa rasa atas keindahan hanya dapat dihasilkan dari penilaian yang murni dan tidak memihak. Ia percaya bahwa struktur sosial adalah basis dari sastra itu sendiri. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Kant lebih mementingkan kualitas estetika sastra, sedangkan Herder lebih mementingkan pada aspek sosial sastra sebagaimana mestinya. Madame de Staël, seorang penulis berdarah Prancis-Swiss sekaligus aktivis awal hak-hak perempuan, merupakan wanita pertama yang berkontribusi dalam menanamkan ide dan metode baru ke dalam sastra Prancis. Seperti Herder, dia mencoba menghubungkan sastra dengan iklim, geografi, dan institusi sosial. Dia meneliti pengaruh institusi sosial dan politik pada sastra. Tulisannya, Jula Literatur, mencoba memahami hubungan ras dan iklim dengan gaya sastra dan pengaruh perempuan serta agama pada seni. Hal ini mengakibatkan para sarjana di Eropa lebih dahulu mengembangkan pendekatan sosiologi sastra daripada rekan-rekan sarjana mereka di Amerika. Madame de Staël kemudian memiliki pengamatan yang menarik nih, bahwa menurutnya novel hanya dapat berkembang dalam masyarakat dengan status perempuan yang cukup tinggi dan minat yang kuat dalam kehidupan pribadi. Selain kesadaran akan peran perempuan, ia memahami pentingnya kelas menengah yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan sastra. Dia berpikir baik wanita maupun kelas menengah menghasilkan kebajikan dan kebebasan sebagai prasyarat penting dari sastra. Hippolyte juga memberikan rumusan sistematis tentang ras, lingkungan, dan momen untuk memahami serta menganalisis sastra pada konteks sosiologi sastra. Karya History of English Literature miliknya yang terbit pada tahun 1871 mengandung kesadaran akan masalah-masalah mendasar yang dihadapi setiap sosiologi sastra.
Menurutnya, sebuah karya sastra bukanlah sekedar permainan imajinasi individu dan tingkah terisolasi dari otak yang bersemangat. Akan tetapi, juga sebuah transkrip perilaku kontemporer dan manifestasi dari jenis pikiran tertentu. Bagi Taine, novel adalah genre dominan dari masyarakat industri. Marx dan Engels juga menambahkan bahwa sumber seni yang sesungguhnya terdapat dalam struktur ekonomi masyarakat. Sifat dan cara produksi ekonomi menciptakan hubungan kelas yang menjadi ideologi masyarakat. Sastra hadir untuk memantapkan ideologi tersebut. Namun, yang perlu kita pahami bersama di sini adalah sastra tidak hanya mencerminkan tetapi juga membentuk hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Sastra lebih seperti cermin yang mencerminkan masalah ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat manapun pada waktu tertentu. Misal, peristiwa maraknya anak yatim piatu yang berjuang untuk bertahan hidup di London pada pertengahan tahun 1800-an. Diangkat oleh Dickens dalam refleksi novel-novelnya, di sini ia tidak menciptakan kebenaran tetapi mencerminkan kebenarannya. Dengan cara ini, sastra dapat memberikan kontribusi untuk membawa perubahan besar dalam masyarakat. Sosiologi sastra digunakan untuk merujuk pada kelompok usaha intelektual yang berasal dari satu keyakinan utama. Keyakinan bahwa sastra dan masyarakat saling menjelaskan satu sama lain. Dan demikianlah sastra bekerja dan berkontribusi di tengah dinamika bermasyarakat. Gimana? Sampai sini, sastra apa aja nih yang sekarang udah mewakili cerminan masalah hidupmu banget? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.